Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Juyas Official. Belajar bisa dengan mudah dan menyenangkan. Baik, jumpa kembali lagi bersama saya. Kali ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seperti biasa, yaitu tentang materi ramah pembelajaran PPKN tentunya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelas 11, yaitu masih mengenai bab 2. Kita akan masuk tentang demokrasi, bab 2 poin B, yaitu tentang kedudukan warga negara dalam proses demokrasi. Oke, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, seperti biasa ada baiknya kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa klik tombol subscribe-nya dan kemudian klik tombol lonceng dan komentar di kolom komentar agar channel ini bisa lebih berkembang dan berkembang lebih baik lagi. Oke, akan saya lanjutkan untuk bab 2 ini. Sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Seperti yang sudah saya bahas di dalam bab 2 sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran kali ini masih tetap sama, yaitu yang pertama adalah menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, akan saya mulai untuk kedudukan warga negara dalam proses demokrasi. Oke. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Maka, rakyatlah yang menentukan arah kebijakan pemerintah. Kemudian, demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik yang hanya mengatur masalah kekuasaan negara, tetapi juga demokrasi dalam bidang ekonomi, sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada beberapa hak warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Ini akan saya bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hak warga negara di bidang politik. Hak warga negara bidang politik yaitu adalah hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara mendapatkan hak ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Kemudian, hak untuk mendirikan organisasi atau partai politik serta mengajukan petisi dan kritik atau saran. Kemudian, hak warga negara di bidang pendidikan. Hak warga negara dalam bidang pendidikan di Indonesia tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Untuk pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian hak warga negara di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Artinya, perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan masyarakat. Kemudian,
hak warga negara dalam bidang sosial budaya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar kebudayaan nasional dapat maju dan berkembang, serta sedang warga negara berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan nasional tersebut dengan kemampuan dan keinginannya. Kemudian di sini ada kewajiban warga negara dalam proses demokrasi. Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana kewajiban warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak atau retribusi, dan retribusi maksud saya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah setiap warga negara turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Ada beberapa fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Hal ini adalah untuk mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus didemonstrasikan di dalam kehidupan berdemokrasi. Di antara lain adalah yang pertama, membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, membiasakan bertindak secara demokratis, bukan autokrasi atau tirani. Yang ketiga, membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Kemudian yang keempat, membiasakan mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan atau anarkis. Yang kelima, membiasakan untuk memilih melalui cara-cara yang demokratis. Yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedelapan, menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk tetap bisa belajar dari rumah. Dan selalu ingat, belajar bisa menjadi mudah dan menyenangkan.